Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ade dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang beranggotakan Ade Hera, Rosiana Eklesia, Ines Fauzrahani, Naura Aprida, dan Niken Fitri Salwiah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang e-learning. Sub pertama yang akan kita bahas yaitu kedudukan e-learning. Yang telah kita tahu, perkembangan pembelajaran dalam pendidikan kini semakin meningkat, yang mana pada awalnya merupakan metode yang bersifat klasik atau konvensional. Salah satu teknologi pendidikan yang banyak dikembangkan ialah e-learning. E-learning sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yakni elektronik dan learning. E-learning ini dipandang sebagai pendekatan inovatif untuk memberikan instruksi kepada siswa yang berjarak jauh dan menggunakan web sebagai media perantaranya. Menurut Chandrawati, e-learning merupakan proses pembelajaran jarak jauh yang menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Menurut Brown, e-learning merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi, serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Ada 3 fungsi atau kedudukan e-learning di dalam suatu pembelajaran. Di antaranya, kedudukan e-learning sebagai tambahan atau suplemen. Dikatakan berfungsi sebagai tambahan apabila siswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan e-learning ataupun tidak. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban atau suatu keharusan. Sekalipun sifatnya opsional, siswa yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Kedudukan e-learning yang kedua yaitu sebagai pelengkap atau komplement. Dikatakan berfungsi sebagai pelengkap apabila e-learning diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Untuk anak yang cepat menguasai materi, e-learning digunakan agar semakin memantapkan penguasaan materi. Sedangkan anak yang mengalami kesulitan memahami materi, e-learning digunakan agar semakin mempermudah materi dalam pembelajaran. Kedudukan e-learning yang ketiga yaitu sebagai pengganti atau substitution. Dikatakan berfungsi sebagai pengganti apabila e-learning digunakan secara menyeluruh di setiap kegiatan pembelajaran. E-learning sebagai pengganti merupakan alternatif model kegiatan pembelajaran yang biasanya bersifat jarak jauh. Dalam hal waktu, siswa dapat melakukannya sesuai kesepakatan yang ada, bisa dengan waktu yang ditetapkan atau bebas akses secara fleksibel. Saat ini dunia telah diguncangkan oleh mewabahnya COVID-19. Presiden Joko Widodo bahkan sudah menghimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah semasa pandemi virus corona ini. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar dan mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka. Profesor Dr. Gerhard Pottmengel, seorang guru besar University of Applied Science Stanford, menyebutkan bahwa wabah corona ini justru menjadi katalis hebat yang memacu dunia pendidikan, seperti mendorong lebih banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh. Secara tiba-tiba, pandemi COVID-19 memaksa dunia pendidikan berbenah untuk mengubah metode pembelajaran. Maka disinilah kehadiran e-learning menjadi suatu peran yang besar. Jika kedudukan e-learning dulu hanya sebagai pendukung dan penunjang, maka kedudukannya sekarang lebih dari itu, yaitu sebagai pengganti atau substitution dalam menjalankan pembelajaran formal maupun non-formal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Niken. Selanjutnya, bahan ajar berbasis e-learning. Pengertian bahan ajar menurut beberapa ahli, yang pertama bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis.
Dan yang terakhir, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru atau dosen sebagai bahan belajar bagi siswa dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar e-learning disebut juga sebagai bahan ajar berbasis internet atau web. Selain itu, bahan ajar e-learning juga disebut sebagai bahan ajar online. Pengertian bahan ajar e-learning adalah bahan ajar yang disiapkan, dijalankan, dan dimanfaatkan dengan media web. Pemanfaatan melalui web dapat memudahkan guru untuk menunjukkan bahan ajar yang baik karena dapat memuat teks, gambar, maupun dalam bentuk simulatif. Bahan ajar e-learning memiliki peran penting berdasarkan karakteristiknya yang lebih kompleks dibanding dengan bahan ajar lainnya. Beberapa karakteristik bahan ajar e-learning diuraikan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, yaitu yang pertama, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media ataupun teknologi jaringan ataupun komputer network. Yang kedua, memanfaatkan teknologi multimedia sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak membosankan, dan pada akhirnya memotivasi siswa untuk belajar mandiri. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi elektronik di mana guru dan siswa, siswa dan sesama siswa, atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Keempat, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning material. Kelima, disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja, di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Dan yang terakhir, memanfaatkan pertukaran data atau information sharing yang secara interaktif dapat dilihat setiap saat di komputer. Selain karakteristik di atas, ciri khas bahan ajar e-learning yang lain yaitu dapat memuat materi yang bersifat simulatif. Artinya bahan ajar e-learning dapat menyajikan media bergerak berupa animasi atau video. Karakteristik selanjutnya, bahan ajar e-learning memiliki sistem yang dapat berjalan otomatis, terutama dalam fitur evaluasi. Kecepatan dalam mengetahui hasil evaluasi sangat bermanfaat untuk mengetahui kekurangan dalam pembelajaran. Dengan demikian, jika terjadi masalah dalam pembelajaran, maka guru dapat menyelesaikan dengan cepat. Jenis bahan ajar berdasarkan subjeknya terdiri dari dua jenis, antara lain, bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar, seperti e-book dan e-handout. Bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya e-newspaper, film, iklan, atau berita. Bahan ajar berbasiskan komputer. Program komputer untuk pembelajaran adalah berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. Jaringan kerja komputer, lokal, nasional, ataupun internasional, dapat memungkinkan siswa untuk akses ke database dari jarak jauh. Selain itu, memungkinkan mereka juga untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer lainnya dengan menggunakan platform e-learning atau video conference. Konten bahan ajar e-learning. Konten e-learning merupakan konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system, learning management system. Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk misalnya multimedia based content, atau konten berbentuk multimedia interaktif seperti multimedia pembelajaran yang memungkinkan kita menggunakan mouse, keyboard untuk mengoperasikannya, atau text-based content, konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran yang ada di Wikipedia, ilmu komputer, dan lain sebagainya. Biasa disimpan dalam Learning Management System atau LMS, sehingga dapat dijalankan oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Sedangkan aktor yang ada dalam pelaksanaan e-learning boleh dikatakan sama dengan proses belajar mengajar konvensional, yaitu perlu adanya pengajar atau dosen yang membimbing siswa atau mahasiswa yang menerima bahan ajar. Pengajar menggunakan berbagai bentuk variasi bahan ajar e-learning, seperti sosial media, Edmodo, Schoology, dan lain-lain. Dengan menggunakan bahan ajar yang berbasis e-learning, baik dosen maupun mahasiswa dapat berkomunikasi secara efektif di luar kelas. Selanjutnya adalah pendekatan pedagogik dalam e-learning. Aktivitas pembelajaran melalui perangkat e-learning menekankan sistem komunikasi online, namun tidak berarti menyediakan unsur-unsur hubungan pedagogik antara pendidik dan peserta didik. Mekanisme pembelajaran elektronik ini mengupayakan untuk memelihara hal-hal esensial dalam proses pembelajaran, walaupun kadarnya tidak dapat seperti pembelajaran konvensional seperti biasanya.
Selanjutnya, kategori dalam teknologi komunikasi secara umum ini dibagi menjadi dua. Ada asinkronus dan sinkronus. Asinkronus ini adalah aktivitas yang menggunakan teknologi dalam bentuk blog, wiki, dan discussion boards. Dan partisipan ini mengembangkan ide atau saling bertukar ide atau informasi tanpa keterkaitan antara partisipan yang satu dengan yang lainnya pada waktu yang sama. Contohnya penggunaan email dalam pembelajaran. Jadi saat menggunakan email kan kita bisa mengembangkan ide atau bertukar informasi tanpa harus ada partisipan satu dan yang lainnya dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah sinkronus. Sinkronus ini adalah aktivitas pertukaran ide atau informasi yang mengharuskan partisipan menggunakan waktu yang bersamaan. Seluruh partisipan saling berkomunikasi atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya, seperti dalam sesi online atau virtual classroom ataupun meeting. Contohnya face-to-face discussion. Selanjutnya, proses pembelajaran online ini memerlukan unsur-unsur pedagogis. Maka beberapa pendekatan pedagogis yang diterapkan dalam e-learning itu pertama ada instructional design. Pendekatan ini terfokus pada kurikulum yang dikembangkan dengan menitikberatkan pada pendekatan pendidikan kelompok atau guru secara perorangan. Yang kedua adalah social constructivist, yaitu pendekatan yang kebanyakan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk forum-forum, diskusi, blog, dan aktivitas online yang lainnya. Yang ketiga adalah Laurillard conversational model, yaitu pendekatan pedagogik yang menitikberatkan pada penggunaan bentuk-bentuk diskusi secara luas. Yang keempat ada cognitive perspective, yang menitikberatkan pada proses pengembangan kognitif melalui kegiatan pembelajaran. Yang kelima, ada emotional perspective yang difokuskan pada pengembangan dimensi emosional pembelajaran seperti motivasi, model-model permainan, dan lain-lainnya. Yang keenam, ada behavior perspective, yaitu yang menitikberatkan pada keterampilan dan perilaku yang dihasilkan dari proses belajar, seperti bermain peran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, ada contextual perspective, yaitu pendekatan yang difokuskan pada penataan faktor instrumental dan sosial lingkungan yang dapat mendorong berdirinya proses belajar tersebut. Contohnya interaksi dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian, piranti-piranti pendukung e-learning. Sistem teknologi yang tersedia dan dapat dipergunakan dalam e-learning antara lain ada Classroom Response System. Classroom Response System merupakan sistem pemindai berupa teknologi yang digunakan di dalam kelas yang memungkinkan siswa menjawab suatu pertanyaan dengan memasukkan langsung ke dalam data, sehingga penerapan pengukuran hasil belajar menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya ada collaborative software, yaitu sebuah perangkat lunak, aplikasi yang dirancang untuk membantu orang yang mengerjakan tugas bersama untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, ada Computer Aided Assessment atau Computer Assisted Assessment, yaitu istilah yang mencakup semua bentuk penilaian, baik sumatif, yaitu tes yang akan berkontribusi pada kualifikasi formal, atau formatif, tes yang mempromosikan pembelajaran tetapi bukan bagian dari penilaian kursus, yang disampaikan dengan bantuan komputer. Selanjutnya, ada discussion board. Discussion board adalah satu variasi dari bulletin board systems atau BBS yang memungkinkan peserta didik dan tutor untuk terlibat dalam suatu dialog terstruktur panjang mengenai topik-topik yang relevan dan dengan program studi mereka. Selanjutnya, ada email. Email merupakan sarana kirim menggunakan surat
sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Selanjutnya, ada Education Management System. Education Management System adalah sistem manajemen pendidikan berbasis web yang aman dan berfitur lengkap dengan dukungan yang besar. Sehingga EMS akan memungkinkan untuk berbagi informasi dengan lancar dan aman dengan pengguna yang membutuhkannya. Kemudian, Education Animation, yaitu animasi yang diproduksi untuk tujuan spesifik membina pembelajaran. Lalu, ada e-portfolios. E-portfolio adalah wadah yang digunakan untuk belajar yang terdiri antara SD, SMP, dan SMA, yang dapat berinteraksi antara siswa dengan guru, siswa dengan orang tua, atau sebaliknya, yang dapat dijadikan pantauan belajar yang dilakukan dimanapun dan kapanpun, dengan satu akses yang maksimal. Lanjut. Kemudian ada games. Hypermedia in general, PDES. Selanjutnya ada podcast. Podcast adalah sebuah siaran dalam bentuk rekaman audio yang dapat didengarkan kapan saja, di mana saja, dan diputar berulang-ulang melalui media internet. Selanjutnya ada MP3 players with multimedia capabilities. Lalu ada multimedia CD-ROOMs. Kemudian ada screencast. Screencast adalah rekaman digital dari komputer output layar. Dikenal juga dengan screen capture video, audio yang sering mengandung narasi. Kemudian ada simulation. Lanjut. Kemudian ada text chat. Lalu virtual classroom. Kemudian web-based teaching materials, websites and web 2.0 communities, dan ada wiki. Dalam wiki sendiri merupakan buku yang memuat topik-topik tentang blended learning, ECIT, SIF, CALL, collaborative learning, computer-based testing, confidence-based, distance education, EduBlock, educational game, educational technology, electronic performance support management, atau IPSS, kemudian e-learning 2.0, flexible learning, history of automated adaptive instruction in computer application, history of virtual learning environment, learning management system atau LMS, learning content management system atau LCMS, kemudian learning and development, M-learning, micro-learning, National University Virtual High School, network learning, online deliberation, online tutoring, online learning community, transactional distance, video book, virtual campus, virtual education, virtual learning environment, virtual university, ELML atau Elation, markup, language, dan adaptive hypermedia. Yang kelima, pengembangan e-learning. E-learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan melalui network atau jaringan, yang berarti e-learning memungkinkan tersampaikannya bahan ajar
kepada peserta didik menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer dan jaringan internet atau intranet. Ada 3 hal penting yang menjadi persyaratan terlaksananya pembelajaran dalam e-learning. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar. Yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Kemudian, beberapa persyaratan yang dapat ditambahkan. Yang pertama, lembaga penyelenggara kegiatan e-learning. Yang kedua, sikap positif dari peserta didik dan tenaga kependidikan terhadap teknologi komputer dan internet. Yang ketiga, rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari oleh setiap peserta atau yang biasa kita sebut dengan RPS. Yang keempat, sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar peserta belajar. Yang kelima, mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara. Alasan atau pertimbangan dilaksanakannya e-learning adalah yang pertama, harga komputer yang semakin relatif murah, sehingga sekarang ini komputer tidak lagi dianggap sebagai barang mewah. Yang kedua, perangkat komputer yang mampu mengolah data lebih cepat dan menyimpan data yang lebih besar. Yang ketiga, memperluas akses jaringan komunikasi. Yang keempat, mempermudah pencarian atau penelusuran informasi melalui internet. Yang kelima, memperpendek jarak. Proses pengembangan e-learning. Beberapa tahap dalam pengembangan e-learning yaitu analisa, kemudian memasuki tahap perencanaan dan pengembangan, kemudian tahap implementasi dan tahap evaluasi. Setelah tahap evaluasi berarti proses pengembangan e-learning yang terdahulu sudah menjadi lebih baik. Kemudian dalam skala waktu tertentu akan dilakukan analisa kembali terhadap kekurangan dari proses yang sudah dikembangkan. Next. Model-model pengembangan e-learning. Desain model dalam pengembangan e-learning. Dari sudut pandang konstruktivis, pemahaman dan pengetahuan tidak diperoleh dengan pasif, tetapi dengan cara aktif melalui pengalaman pribadi dan aktivitas eksperiensial. Konsep utama dari konstruktivisme adalah pembelajar adalah aktif. Hal ini berarti bahwa proses belajar harus berpusat pada skenario berbasis masalah, belajar berbasis proyek, belajar berbasis regu, simulasi-simulasi, dan penggunaan sumber daya teknologi. Itu juga berarti bahwa belajar harus berdasar pada tugas belajar yang next. Model mental. Yang pertama, model mental. Model mental merupakan penyajian-penyajian konseptual dan operasional yang dikembangkan ketika orang berhubungan dengan sistem kompleks. Model-model mental merupakan pemikiran yang terdiri dari atas kesadaran terhadap berbagai komponen-komponen dari suatu sistem dan dievaluasi menggunakan berbagai metode, termasuk pemecahan masalah, troubleshooting performance, ingatan informasi, pengamatan dan prediksi user terhadap performance. Model mental nampak lebih dari sekedar peta-peta struktural dari komponen-komponen. Meskipun pengetahuan sendiri merupakan peta mental yang harus disimpulkan dari suatu perbuatan. Next. Yang kedua, model belajar magang kognitif. Model belajar magang tradisional biasanya memberi peluang untuk latihan. Karakteristik model belajar ini antara lain, gagasan bahwa pekerjaan adalah daya penggerak dan penugasan progresif
Karakteristik model belajar ini antara lain gagasan bahwa pekerjaan adalah hadiah penggerak dan penguasaan progresif terhadap tugas-tugas dihargai sebagai nilai penyelesaian pekerjaan. Keterampilan-keterampilan tertentu diawali dengan belajar tugas. Belajar dipusatkan pada capaian atau performance dan kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan standar pencapaian diaktualisasikan dalam pekerjaan nyata. Sesuatu yang dapat dijadikan teladan dalam metodologi belajar tradisional, yakni menyediakan suatu dasar pijakan untuk penggunaan model belajar magang kognitif dalam pengembangan materi, print dan web-based. Model ini mengabaikan perbedaan-perbedaan antara pendidikan dan pelatihan dan membantu pembelajar untuk menjadi seorang ahli. Strategi manajemen kognitif meliputi penentuan sasaran, perencanaan strategis, pemantauan, evaluasi, dan revisi. Strategi belajar meliputi pengetahuan bagaimana cara belajar, seperti menyelidiki bidang-bidang baru, memperoleh pengetahuan baru, dan mengaktifkan kembali pengetahuan yang telah dikenal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.